Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Coba kalau saya sebut hello, kamu jawab hai. Hello semua. Apa kabar? Hari ini kita akan seperti biasa belajar. Ini pelajaran fikih. Namun sebelumnya saya mau memastikan apakah anak-anak dalam keadaan bahagia? Oke. Ada beberapa yang belum hadir saya lihat. Siapa saja ada? Yang belum hadir? Ustaz. Oke, mungkin sakit atau ya. Coba saya cek dulu absensi kamu. Mana absensi kamu? Ya. Ya, ada 2 orang ya yang tidak hadir. Oke. Ada 2 orang yang tidak hadir. Ya, terus ada Indah Seragi ada. Oke. Oke, kalau begitu kita masuk ke apa yang harus kita jelaskan, yaitu sujud sahwi. Sudahkah pernah kamu dengar apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu sahwi dari bahasa, arti bahasa sahwi itu lupa. Artinya sujud sahwi itu kita lihat apa saja pengertian daripada sujud sahwi. Ya, pengertian sujud sahwi ialah sujud. Ini disebutkan di sini 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad dalam sholat. Ya, meninggalkan sunnah abad dalam sholat yang dikerjakan. Contoh, seseorang lupa ruku, seseorang lupa membaca surah atau membaca ayat, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Terus di sini ada disebutkan hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum dan dalil sujud sahwi itu ya seperti ya, hukumnya adalah sunnah, dan hadis yang terkait dari sujud sahwi ini adalah hadis Nabi yang artinya ya, dari Abdullah bin Buhainah adalah sahabat bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sujud sahwi. Ya, ketika itu juga sahabat melakukan sujud sahwi. Oke, selanjutnya ya, sebab-sebab seseorang itu melakukan sujud sahwi. Ada sebab-sebab kenapa seseorang itu melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ragu-ragu. Dalam sholat, seseorang sering mengalami ragu. Apakah sholat dia itu sudah pas 4 rakaat? Contoh ketika sholat Isya, apakah masih 3 rakaat di sholat Asar? Bisa jadi itu pengaruh lelah atau pengaruh yang lain sebagainya. Namun ketika itulah seseorang yang sholat itu melakukan sujud sahwi. Dan ada ketika meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad ini seperti halnya membaca ayat. Seseorang yang tidak membaca ayat atau membaca surah ketika sholat, namun sholatnya sah. Tapi ketika dia terlupa mengucapkan membacakan surah atau ayat dalam sholatnya, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Terus selanjutnya hikmah sujud sahwi ini adalah yang pertama menjauhkan diri
dari sifat sombong. Karena sifat sombong itu, karena sifat yang kuat itu, maha kuasa itu adalah milik Allah. Jadi kita dengan melakukan sujud, ya, kita tetap diharapkan dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tentu akan merasa lemah, akan merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamakan saja, ilustrasikan saja bahwa seseorang yang sujud di depan kita, tentu kita lebih hebat daripada yang sujud. Artinya kita bisa semena-mena kepada orang yang sujud di bawah kita. Demikian kepada Allah. Sedangkan kita saja tidak sujud, kita tidak ada apa-apanya terhadap Allah, apalagi kita sujud. Artinya bukti bahwa kita merendahkan diri kepada Allah itu tentu dengan melakukan sujud. Ya. Anggota badan yang paling mulia di tubuh seseorang itu adalah dahi. Dan ketika seseorang melakukan sujud, dia sangat hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena dahi dia yang lebih mulia itu sama-sama menyentuh tanah, sama derajatnya dengan tumit atau telapak kakinya. Terus selanjutnya di sini ada sebab-sebab sujud, hikmah sujud. Ya, menyadarkan bahwa manusia itu yang makhluk yang sering lupa dan salah. Khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa itu dua sifat bagi manusia. Kalau itu manusia pasti pernah salah dan lupa. Kalau itu salah dan lupa berarti dia itu adalah manusia. Selanjutnya, ya, inilah dia materi yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Sekarang saya mau memberi kepada anak-anak kami sekalian tugas diskusi. Kira-kira yang perlu kalian bahas di sini ya. Ini sepotong atas dari kertas saya. Didiskusikan sama kawan kelompok. Baca dan diskusikan dulu. Hanya beberapa saja ya. Apa persamaan dan perbedaan daripada sujud? Persamaannya apa? Coba satu orang tunjuk tangan. Bersamaan sujud sahwi, sujud tilawa dan sujud syukur. Apa persamaannya? Sama-sama sujud. Gerakannya sama. Ya. Cuma yang membedakannya dia masuk di niat. Dari penyampaian materi ini kita akan mempraktekkan sujud sahwi. Sujud sahwi dipraktekkan ketika dalam sholat tentunya, dan ketika salah, maka bagaimana praktek? Oke? Silakan dipraktekkan. Kali ini untuk dua orang saja, silakan. Si Arifin Jilan, silakan Arifin. Oke, kembali ke tempat. Oke,
Satu orang lagi kita praktekkan tentu dari perempuan. Silakan anak kami si Putri. Silakan Putri. Oke, sekarang satu orang saya mau maju ke depan, satu kelompok tadi maju ke depan untuk mempresentasikan tentang sujud sahwi. Oke, silakan. Coba kamu sebutkan yang kamu ketahui tentang sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi adalah sujud yang bersekutu kepada Allah, yaitu anak-anak sekalian, setelah kita pelajari tentang sujud sahwi, ternyata sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita terlupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Itu anak-anak sekalian, hikmah daripada sujud sahwi ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, artinya kita harus sering-sering melakukan sujud, tapi bukan berarti kita harus lupa dan ragu setiap sholat kita. Sujud itu sangat penting, terutama untuk menjaga kesehatan dan kecerdasan otak. Karena setiap kita sujud, darah akan mengalir ke saraf-saraf otak, yang mana tidak bisa darah itu mengalir kecuali dengan melakukan sujud. Oke, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Untuk itu, mari kita tutup acara pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.